Halo semuanya. Halo juga. Ya, emang dia orang Balik lagi bersama gue Ibai. Saya Ridho Duaji. Ya, dan ini teman gue Rido dari kelas sebelah. Di video ini gue akan ngebahas tentang apa dok? Kebosanan. Ya benar. Jadi gue ngebahas ini sebenarnya. Oh iya, sebenarnya tuh sebelumnya gue udah pernah bikin video ini. Oh, Cuman pakai kamera Herul tau nggak? tahu. Nah cuman itu gue rekamannya hilang nih yang suara HP-nya. Jadi gue yaudahlah gue take lagi cuman malas kapan. Terus tadi kebetulan ada lu jadinya ngomong. Nah terus makanya gue pengen bahas lagi nih sama lo. Oke, siap. Pertama definisi kebosanan menurut gue adalah ketika kita sudah melakukan suatu hal berulang-ulang kali dan pada akhirnya kita ngerasa hal itu tuh udah kayak sesuatu yang biasa aja gitu. Iya nggak sih? Iya. Kalau menurut lo definisi kebosanan gimana? Kalau menurut saya sih, Biasa aja sih gue aja oke. Oh, Ya. kalau menurut gua kurang tuh bisa gua. Iya. Kalau menurut saya tuh eh, definisi dari bosan itu dari segala aktivitas yang malas banget saya lakuin. Jadi itu tuh menurut saya itu kebosanan. Ketika aktivitasnya udah muak ya lo Udah jalanin muak ya? tuh, iya udah capek, udah gak mau banget lah melakukan aktivitas itu. Jadi Contohnya lu pernah bosan terhadap suatu hal apa? misalnya ketika kan saya selalu bermain game lah, Ah. kelamaan tuh jadi bosan lah kayak gitu. Game apa? Game apa? Bisa Mobile Legends sih, terus game lainnya kayak Free Fire. Oh, berarti lu sempat main Free Fire ya? Ya, Dan kenapa bosan? soalnya dari untuk zaman sekarang sih udah agak banyak lagi main Free Fire dan saya juga sudah dewasa lah kayak gitu. Oh. Bukan zamannya lagi buat bermain Free Fire. Oh iya. Berarti emang dulu tuh pas hype-hype-nya banget Free Fire ya? Ya, itu dia. Dan sebenarnya kebosanan ini tuh bisa kita bahas dari berbagai aspek kan. Kayak misalnya bosan terhadap hubungan, bosan terhadap situasi tertentu, misalnya sekolah. Lu pernah ngerasa bosan gak pas sekolah? Kayak misalnya setiap hari datang ke kelas yang sama, terus duduk terus ngeliat muka guru yang sama. Nah, itu dia, Bay. Gue tuh pas di sekolah tuh merasa bosan karena ada kasus percintaan lah kayak Gimana, gitu. gimana? Jadi pas masa sekolah tuh saya suka sama seseorang dan dia pun tidak suka sama saya. Saya tuh dari awal masuk SMA suka sama dia dan ternyata saya sudah mengungkapkannya, dia ya begitulah tidak mau. Jadi saya tuh kalau misalnya berangkat sekolah nih mau gak mau harus masuk lah, tapi kan sayanya juga bosan karena melihat dia gitu. Oh, berarti lu lebih bosan ke ngeliat cewek yang nolak lu Itu gitu ya? dia, Jadi itu ke bawah-bawah yang ngebikin lu bosan sama masuk kelas masuk itu. sekolah ya. Jadi saya juga tuh sama, bukan apa namanya, jadi karena cewek itu saya juga bosen bermain dengan teman-teman atau melakukan aktivitas lainnya di sekolah karena itu satu kebosanan itu melihat cewek itu. Waduh. Iya sih sebenarnya. Kayak berarti ada satu halangan yang ngebikin lu bosan itu ya. Iya. Bukan karena lu melakukan suatu hal berulang-ulang, tapi karena ada satu penghalang atau satu kondisi di mana lu ya udahlah, orang gua udah nggak ada siapa-siapa lagi buat tunjukin gitu ya. Maksudnya itu kayak gitu. Kayak berarti itu kebosanan dari sisi percintaan ya. Mm-mm. Atau mungkin kalau contoh yang lebih umum tuh kayak misalnya kita dalam satu hubungan, anggaplah udah pacaran ya. Iya. Nah terus kita ngerasa hubungan kita gitu-gitu aja. Mm-mm. Dan pada akhirnya ya udah kita bosan karena nggak ada sesuatu yang baru kan. Iya. Pernah pacaran gak? Kalau pacaran masih sudah gitu. Bosan gak? Kalau ngebosenin mah emang iya, tapi kan kita tuh dalam pasangan tuh harus apa sih namanya, menjaga hubungan dengan baik. Terus kita juga maunya langgeng kayak gitu. Jadi kalaupun kita bosan, jadi kita jalanin aja, harusnya kayak gitu. Oke. Berarti itu perspektif lu ya tentang bosan itu. Dan menurut gue juga bosan bisa kita bahas tentang lingkungan gitu dok. Pernah gak sih lu di suatu pergaulan gitu dan lu ngerasa lah ini pergaulannya gini amat dah, bosan lah gue. Iya. Pernah gak lu? Saya kan orang kampung ya, sering nongkrong juga di kampung.
Nah, kalau saya nongkrong itu bareng teman-teman tuh, kegiatannya jadi tuh kalau malam tuh mabar doang kayak gitu. Terus kemana-mana tuh gak mau, jadinya cuma mabar, apalagi sampai pagi lah kayak gitu. Jadi saya tuh bosen. Oh, berarti lu bosen karena kegiatannya itu doang Iya, ya. Dan nggak itu ada sebenarnya kegiatan lain. bukan sesuatu yang baik juga ya. Iya, benar banget. Dan saya juga kalau gak mau main tuh dipaksa harus main kayak gitu. Oh, Dipaksa harus dipaksa ikut main gitu. game kayak gitu. Kayak, sini, Kan sini, saya yuk. sudah udah bosan. Apa tuh game-nya? Free Fire. ML sih. Oh, makanya lu kalau gua ajak ngobrol lu Oh, kayak gitu ya. hoream. Iya. Nah, itu juga perspektif lain dari Rido di mana kebosanannya menurut dia yaitu. Tapi gue juga punya perspektif sendiri sih Do soal kebosanan. Dimana kayak contohnya misalnya gue ketika nulis cerpen nih, Oh iya. gue kan suka nulis cerpen gitu kan. Tahu juga sering lihat di story IG dan media sosial lainnya lah. Dan gue ngerasa nulis cerpen tuh kan butuh waktu sendiri ya. Dan ternyata gue tuh bukan orang yang tipe suka sendiri gitu loh. Oh iya, jadi sukanya Iya, ada yang ada nemenin temen kayak gitu ya. ya. Ya mungkin pacar gue cuma gak ada. Hmm. Nah ini gitu, dan gue ngerasa makanya dari kemarin-kemarin tuh gue kayak suka nongkrong sama Herul. Kalau nongkrong sini kan kemarin kan kalian pada nggak ada tuh, pada pulang. Intinya gue nyari pelarian lah untuk kebosanan gue itu. Dan tapi pada akhirnya ketika gue main sama mereka dan ya udah gue malah terbiasa lagi sama situasi mereka gitu, paham nggak? Ya gitu-gitu doang, terus jokesnya gitu-gitu doang, dan pada akhirnya ya udah gue bosen dan ya udah kesini lagi. Dan lalu misalnya apa ya? Aduh hilang di otak gue Dok. Ayo dong ngomong sesuatu Dok. Gitu. Dan kebosanan ini sebenarnya bisa dibilang terjadi kalau misalnya nggak ada yang menarik gitu, paham nggak? Belum sih, belum maksudnya kayak gimana sih yang Nggak belum ada yang menarik karena kita udah tahu semuanya gitu, paham nggak? Kayak misalnya lu main sama satu temen nih. Nah, ketika awal ya mungkin lu bakal excited gitu kayak, dia siapa, dia orang mana, dia terus apalagi yang bisa gua tahu informasi tentang dia. Iya. Tapi kan seiring berjalannya waktu terus berjalan, nah sedikit lebih sedikit kan lu pasti bakal mengenal dia kan. Oh iya, paham. Dan pada akhirnya lu bakal tahu sifat dia kayak gimana. Misalnya temen gitu, dan sampai-sampai lu udah hafal gitu dia kayak mana, dan pada akhirnya lu bosen gitu, paham nggak? Kayak coba cari teman lain gitu biar lebih variatif dan gue mengenal hal baru kan. Nah sebenarnya yang bisa mengatasi kebosanan ini adalah nemuin suatu hal yang baru Do. Kayak misalnya suatu hal baru yang sering lu lakuin apa? Kalau saya sih apa namanya? Bentar. Oh, mencari relasi baru dengan mengobrol bersama orang luar kayak gitu. Oh, Bukan orang luar dari luar negeri, dari luar lingkungan kita nongkrong kayak gitu. Contoh? Misalnya kita tuh main media sosial tuh yang di Ome TV kayak gitu. Terus main apa lagi ya? Apa namanya? Speakpol dari tugas kayak gitulah. Oh iya, berarti itu lu mencari hal baru sembari lu mengisi waktu luang lu. Iya, dan membuang kebosanan saya gitu. Jadi gitulah saya juga. Berarti lu sehari-harinya suka bosen dong berarti? Kalau itu memang banget, bosan banget kalau sehari-hari mah. Oke, misalnya lu hari ini gak tahu mau ngapain, bosen banget. Dan soalnya kan saya juga udah tahu lah kehidupan saya di kosan di sini. Nah iya, karena lu udah hafal pola kehidupan lu di sini. Nah itu dia. Dan pada akhirnya pelarian lu apa? Apakah nonton TikTok atau apa? Kalau nonton TikTok memang sering sih, dan itu juga pasti lama, tapi ada bosannya juga. Nah dari situ saya tuh mencari komunikasi lain di luar tongkrongan kita atau di luar lingkungan di kontrakan dengan cara main Ome TV kayak gitu. Atau nonton anime. Lu kan nonton Naruto kan dari awal. Nah itu dia sebenarnya kebosanan nih, salah satu hal yang sepele ya bisa dibilang, cuman itu sering terjadi ke kita gitu tanpa kita sadari, dan pada akhirnya kita mencari pelarian dari kebosanan itu dengan melakukan sesuatu hal yang baru.
Jadi menurut gua kesimpulan di video ini adalah ketika kalian bahkan diri gua atau temen gua Rido dia bosan, ya cobalah untuk melakukan hal baru dan seenggaknya setidaknya ya di hidup kalian tuh setiap harinya ada suatu hal yang baru gitu. Iya, benar banget sih. Daripada setiap harinya cuman gitu-gitu aja, ya udah nggak akan berkembang, hidup cuman sekali dan pada akhirnya ya udah bakal stuck di situ terus. Iya. Oke, jadi itu aja ya misalnya kita bahas di video ini. Terima kasih, gue Bayo, Gue Rido. mantap.